Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 23 Juni. Judul dari materi kita hari ini adalah berbagi beban. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Dari kitab Keluaran bab 18 ayat 21 sampai dengan 22. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, meringankan beban orang dengan mendelegasikan tugas itu penting. Tetapi Anda tidak bisa begitu saja menumpahkan beban kepada orang lain. Tidak bisa. Jika Anda mau maju, delegasikan tugas-tugas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, minta mereka hanya menjadi pencari fakta. Ini akan membuat mereka mengenali isu dan tujuan. Yang kedua, minta mereka memberikan saran. Ini akan membuat mereka berpikir dan membantu Anda mengenali pikiran mereka. Yang ketiga, minta mereka melakukan saran mereka, tapi hanya setelah Anda memberikan persetujuan. Buat mereka sukses, bukan gagal. Yang keempat, minta mereka bertindak dan laporkan hasilnya secepatnya. Ini akan membuat mereka percaya diri dan Anda bisa mengawasi kalau ada kesalahan. Dan yang kelima, yang terakhir, berikan kepercayaan penuh. Inilah tahap terakhir, apa yang menjadi tujuan Anda. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar tentang mendelegasikan tugas. Mendelegasikan tugas adalah sebuah keniscayaan. Sebagai seorang pemimpin, kita diminta untuk mengajari pengikut kita menjadi seperti kita atau lebih dari kita. Karena itu mereka harus belajar melaksanakan tugas-tugas. Mendelegasikan tugas akan membantu tugas seorang pemimpin sehingga bebannya tidak harus dikerjakan sendiri. Para kader, kitab suci dalam kitab Keluaran menuntun kita, mengarahkan kita agar kita bisa belajar mendelegasikan tugas. Semua tugas tidak harus dikerjakan oleh seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa mendelegasikan tugas, dia akan menjadi seorang pemimpin selamanya. Dan pada akhirnya dia akan kelabakan. Sebuah organisasi yang baik terus memikirkan tentang regenerasi. Dan regenerasi baru terjadi dengan sangat baik jika proses pengkaderan dalam organisasi itu juga berjalan baik. Salah satu aspeknya adalah pendelegasian tugas. Mendelegasikan tugas tidak bisa menumpahkan tugas begitu saja kepada murid-murid, kepada anggota, kepada tim kita. Ada langkah-langkah dan ada 5 langkah yang kita dengarkan tadi. Seperti seorang bayi, dia tidak bisa langsung makan nasi. Dia harus makan makanan yang lunak, bahkan sangat lunak. Di awalnya, seorang bayi bahkan hanya bisa meminum susu, kemudian bubur lunak, bubur yang agak kasar, dan seterusnya sehingga pada akhirnya ketika gigi-giginya sudah mulai muncul semua dan makan makanan yang lebih keras. Anggota tim terutama yang kita khususkan untuk dikader menjadi calon pemimpin masa depan juga harus menerima makanan sedikit demi sedikit, mulai dari yang lunak sampai kepada yang keras. Tadi ada 5 tahapan pendelegasian. Yang pertama, kita minta kepada anggota kita untuk hanya menjadi pencari fakta. Tahapan ini akan mengajarkan mereka mengenali isu-isu yang sedang terjadi dan juga mengenali tujuan organisasi. Yang kedua, minta mereka memberikan saran. Tahapan ini membantu mereka berpikir dan memberi saran yang terbaik menurut mereka. Yang ketiga, kita minta anggota kita itu melaksanakan saran yang mereka berikan. Mereka mulai belajar bertanggung jawab. Dan kita
bisa mengawasi mereka. Tujuan kita membuat mereka sukses, bukan? Kita tidak mau mereka gagal. Karena itu, kita harus mengawasi dan setiap saran yang diberikan hanya bisa dilaksanakan kalau kita sudah menyetujui. Yang keempat, kita minta mereka bertindak dan bertindak dengan baik, cepat, dan laporkan dalam kesempatan yang pertama. Laporan pada semua pekerjaan yang diberikan harus dikerjakan pada kesempatan pertama. Jangan pernah ada pihak lain yang lebih tahu tentang pekerjaan itu, tentang hasil pekerjaan itu, selain yang melakukan pekerjaan itu dan orang yang memberikan tugas. Tentu dari laporan orang yang mengerjakannya. Dan yang terakhir, ketika semua berjalan dengan baik dan mereka sudah bertumbuh dengan baik, mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, berikan kepercayaan penuh. Pada saat itu Anda bisa mundur ke belakang dan memberikan jalan, memberikan ruang kepada orang, kepada kader Anda untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Dan kita bisa berdoa syukur. Terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu yang hina ini sudah bisa Kau percaya untuk membentuk pemimpin berikutnya. Para kader, mari kita semua belajar dan terus berlatih untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan tentu kepemimpinan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Karena itu kita harus belajar mendelegasikan tugas step by step, tahap demi tahap. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip tersebut tadi dalam hidup Anda sekarang? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.